Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini. Buat jamaah yang baru bergabung kita ingatkan lagi temanya adalah sudah benarkah sholatmu? Tadi sudah dibahas oleh para guru-guru kita yang awal tadi apakah bagaimana niatnya ya pada saat takbiratul ihram. Tadi juga pada saat itu juga sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Muhammad bicara tentang habis takbiratul ihram itu yang benar yang mana, tangannya kemana ini Masya Allah. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita buat nanya. Soalnya tadi saya lihat pertanyaannya banyak banget. Mau nanya satu aja. Yang tadi aja belum dijawab. Ya nanti dijawabnya tausiah, nanti Satu aja. aja. Satu aja ya. Ustadz izin, mau nanya cara memberitahu imam, Memberitahu atau tempe? memberitahu kode. Oh tahu kode. Beritahukan. Tahu. Ya, Kan. ke imam kalau kita ini sebagai makmum masbuk. Caranya gimana? Iya, kalau laki-laki, kalau makmumnya laki-laki bagaimana, kalau makmumnya perempuan bagaimana. Ah. Silakan, kalau bisa dipraktekin Ustadz. Oh ya Allah, kalau gitu Ustadz Maulana kita minta baju aja ke depan tausiah Ibu ya. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana, silakan Ustadz Maulana dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu Indah yang baru bergabung. Baik Indonesia Tengah maupun Timur. Alhamdulillah tema kita sangat menarik karena membahas tentang sholat. Mohon izin saya senantiasa menyapa Indonesia bagian tengah dan timur karena saya berada di tengah. Di ujung pandan dan banyak keluarga saya di Papua. Jamaah. Jangki marah nah, ndak marah jaki. Oh, marah kah? Enggak. Damang. Ngantuk enggak? Seneng enggak? Saya mau bahas kesenangan dulu. Harusnya ibadah ini jangan sendiri. Bagusnya berjamaah. Dan jangan salat sendiri. Meskipun kita telat, enggak usah buru-buru. Jangan. Enggak ada masalah. Kalau Anda masbuk aman. Gimana ketika salat berjamaah, terus kita kan ada 3 posisi makmum masbuk itu. Kita jadi masbuk. Masbuk yang pertama, masbuk karena ketinggalan salat berjamaah. Ada juga masbuk disebabkan perihal karena mohon izin saya ibaratkan sudah ketinggalan salatnya baru bergabung. Udah selesai tapi masih ada yang salat. Dan ada masbuk karena dia tidak mau. Dia mau salat tapi tidak ada. Ternyata ada orang salat sendiri. Dia mau bergabung. Gimana cara memberitahukan? Contoh, saya lagi sholat. Ya. Ustadz datang terlambat, saya enggak mau nyusul. Nggak gini aja. Masbuk yang pertama, ketika posisi sudah salat berjamaah, kita masuk. Maka ketika kita masbuk, ketika dia naik, kita mundur sambil menyentuhkan. Jadi kita memberikan kode dengan mundur. Sebaiknya mundur. Mundur 1 langkah untuk memberitahu kami akan ikut bersama dengan makmun yang satu. Yang tadinya kita sama-sama makmun. Tapi ketika kita sudah selesai sholat, kita punya utang 3. Sementara Mas Fadli punya utang berapa? 2. Berarti lebih tua sholatnya Fadli. Walaupun saya lebih tua usianya. Kelihatan sih. Ya. Jadi sebaiknya mundur. Yang merasa muda salatnya. Kenapa sih penting begitu? Supaya kita tetap berada pada posisi berjamaah. Jangan salat sendiri-sendiri. Bayar utang sendiri-sendiri. Sebaiknya angkat 1 orang jadi imam. Sebaiknya seperti itu. Nah, saya terus terang mohon maaf. Karena sudah dipanggil ustadz kiri kanan. Saya tidak pernah mengaku diri saya ustadz. Tapi orang memanggil saya ustadz dari kecil. Sekarang masih kecil sih. Iya. Ya. Terus yang berikutnya Ustadz. Masbuk yang kedua, ketika orang sudah sholat semua, lalu kita mau ikut berjamaah, maka ditepuklah. Supaya kita memberitahukan kita mau jadi makmun. Tapi kalau dia begini, coba. Oh, berarti enggak mau dia. Oh. Latah Ustadz. Enggak mau dia. Latah. Jadi tidak semua orang bisa. Jadi kalau mau jadi makmum, masbuk, lihat yang pinter. Pas dia dicolek dia balik, ada apa? PR kita. Jadi sebaiknya kita mencari orang yang bisa menjadi imam kita. Jamaah. Gimana dengan perempuan? Perempuan dengan perempuan. Kan dia masbuk juga. Nah, tapi ketika, maaf ya. Permisi kalau tabe itu. Dia mau salat. Hati-hati. Ibu-ibu tidak boleh sembarangan jadi makmum. Kalau cuma berdua, imamnya laki-laki ganteng. Aku mau jadi makmum ah. Tidak boleh. Sebaiknya cari ketika kita banyak. Karena takutnya jadi
Fitnah. Ustaz, Jadi apa lagi? Jadi itu kan awalnya Mas Fadli sebagai imam, Ya. terus Ustadz sebagai makmum. Iya. Mas Fadli sudah selesai duluan, Iya. Ustadz kan masih terus tuh, Iya. lanjutin. Ternyata ada lagi yang ketinggalan, apakah Ustadz bisa jadi imam? Bisa Bisa. bersambung terus. Bersambung. Ya, Yang penting itulah tua hebatnya. rakaatnya Yang udah penting duluan. tua rakaatnya. Masya Allah. Bentar Ustadz saya lihat di TV kok Ustadz jadi kecil ya? Tuh. Iya Ustadz. TV-nya kekecilan. Kalau aku begini aku lebih besar. Iya, Ustaz, makasih banyak. Jazakallah khair atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Udah jelas, Bu? Jelas apa jelas? Jelas ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kita minta nih buat guru-guru kita boleh maju ke depan nih ya. Yang tadi, bukan, ini bukan guru, ini kan inian. Murid. Yang guru-guru yuk, ya guru-guru boleh maju. Nih. Saya temenin. Jangan, nggak perlu. Udah langsung aja nih saya mau kasih pertanyaan nih. Ya Masya Allah. Ini kita mencoba menjawab pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Dari media sosial kita. Yang pertama dari @hamba Allah. Assalamualaikum, saya mau tanya bagaimana caranya menanggapi suami yang menyumpahi istrinya untuk tidak mendapat pekerjaan dan hidup sengsara. Sedangkan si istri sangat ingin untuk bekerja karena suami tidak pernah memberikan nafkah. Dan juga suami tidak pernah sholat. Jika istri sholat, dia selalu berkata percuma sholat. Berdoa, toh saya udah disumpahin kamu gak dapat kerja dan hidup sengsara. Begitu Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum maksudnya nih. Yang jawab Ustadz Kafi, mohon izin dijawab. Silakan Ustadz Kafi. Iya, seorang istri wajib mengikuti apa yang dikatakan suami. Karena ibadah istri tanggung jawab suami. Tapi ibadah suami tanggung jawab diri sendiri. Itu yang jadi catatan. Tapi akan tetapi ketika ya suami atau istri mengajak ke dalam maksiat atau melakukan hal-hal yang buruk, ya ada perkataan la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Maka jangan pernah kita taat kepada makhluk ya atas kemaksiatan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah sumpah serapahnya ya jika memang ini baik ya itu akan jadi baik. Tapi kalau buruk insya Allah tidak akan kena kepada kita. Masya apalagi Allah. itu ngajak keburukan. Jadi kalau nggak bagus nggak didengar sama Allah insya Allah Iya, gitu ya nggak Masya Allah. didengar Nah sama kita Allah. lanjut lagi nih dari @Muhammad_Jafar Sidik. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Apa hukumnya jika ada orang sholat Jumat selama mulai khutbah sampai khutbah kedua selesai main HP atau main game? Apakah batal sholatnya atau tidak? Jazakallah khairan. Mohon izin Habib Muhammad. Singkat saja dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang keluar rumahnya, kemudian dia mandi, dia keluar rumahnya, dia baguskan wudhunya untuk hadir salat Jumat, wa ansata kemudian mendengarkan khutbah, Allah ghufira lahu ilal Jum'ah wa ziyada thalathata ayyam. Allah akan ampunkan dosa-dosa dia sampai Jumat yang akan datang, bahkan ditambahkan 3 hari lagi. Dan apa dia wa masal hasa, tapi ketika dia bermain tongkat, bermain apa saja, termasuk game, termasuk apa dia bermain, fakat lahu, maka dia punya pahala dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh jelas ya Masya Allah. Pahalanya batal. Sholatnya batal. masih sah. Nauzubillah. Sholatnya sah tapi pahalanya nggak dapat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lanjut nih ke yang berikutnya dari @Cecen Rose. Ini kayak orang bule nih. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya punya masalah. Anak saya udah umur 22 tahun, salatnya bolong-bolong. Saya ingetin malah marah-marah. Kadang saya hilang kesabaran karena beberapa kali tak panggil nggak mau. Aku tarik anakku tapi malah marah. Dia diamin ibu sampai berhari-hari bahkan tak mau menyentuh makanan yang saya sediakan. Apakah saya berdosa memperlakukan anakku seperti itu? Ustadz Maulana mau izin dijawab. Ada 3 cara untuk mengajarkan anak sholat. Terima kasih banyak karena tahun ini adalah tahun pengajaran salat buat anakku Nora yang sudah umur 10 tahun. Yang pertama, menuntun. Menuntun itu tidak memaksakan, tuntun. Alhamdulillah. Mau nyebrang nih. Dituntun, Ya maaf. dituntun, Masa tuaan anaknya sama bapaknya nih. dituntun. Jangan dipaksakan, Ini mau kemana sih? Mau dituntun. Dituntun. Yang kedua, memberi keteladanan. Contoh, kita sholat terus bahagia, terus mengajarkan anak sholat, dia jadi senang. Dan yang ketiga adalah Apa Ustadz?
memperkenalkan tentang agama, Oh, Masya pemahaman agama sehingga dia salat dengan sendirinya. Masya Allah, ya jelas ya buat yang sudah memberikan pertanyaan, terima kasih banyak. Insya Allah kita kasih kesempatan lagi waktunya ya. Buat jamaah yang ada di rumah nih makin seru pembahasan hari ini, biar jemaah yang di rumah juga terus nonton, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai salah lagi gerakan ataupun bacaan doanya sholat nih. Dan setelah ini kita nanti akan mendengarkan ada segmen Al-Quran Menjawab yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abdul Kafi dan juga Habib Muhammad. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.